Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat sahabat Raja yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita masih berbicara tentang membangun jati diri remaja. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membangun jati diri anak remaja mereka. Di antaranya adalah tugas orang tua selalu memberikan motivasi dan penyemangat ya untuk agar anak-anak remaja ini selalu berusaha, berikhtiar, dan jangan fokus hanya pada hasil ataupun prestasi. Ya. Remaja ini, anak-anak kita ini harus bisa menghargai yang namanya proses, ya, dan mereka bisa menikmati perjalanan ataupun usaha yang mereka lakukan itu. Bahwa sukses tidaknya bukan hanya bergantung pada hasil, tapi proses yang dilakukan, dan ini akan membentuk keistiqomahan dan keteguhan, ya, ketegaran di dalam ya menjalani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka juga harus diajari bahwa tawakal itu bukan hanya menyerah kepada takdir, tapi juga ya berusaha, bukan menyerahkan kepada ketentuan takdir semata, tapi juga harus berusaha, berikhtiar, ya, sehingga bisa menerima ya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas mereka. Dan ini perlu ya, karena mereka harus belajar hidup, bahwa hidup itu ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal, ada masanya menang, ada masanya kalah. Nabi saja Allah beri ujian dengan hal itu, dengan keduanya, ya, keberhasilan, kemenangan dan juga kekalahan, kesedihan, ya. Nah, kegagalan juga, ya. Berapa banyak nabi yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ada yang nabi yang tidak punya pengikut. Ada nabi yang diuji dengan keluarganya, anak istrinya, atau orang-orang dekatnya seperti ayah orang tuanya, ayah ibunya, ya, saudara-saudaranya dan lain sebagainya, ya. Nah, artinya ya itulah tantangan yang akan mereka hadapi dalam hidup. Itu proses yang harus dijalani, ya. Nah, maka ya kita sering-sering membacakan kisah-kisah para nabi dan rasul yang banyak Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Misalnya kisah Nabi Yusuf, itu banyak sekali faidah yang bisa kita petik dari kisah itu. Bagaimana Nabi Yusuf menjalani proses sehingga akhirnya ya beliau mencapai apa yang menjadi tujuannya, ya. Nah, demikian ya, dengan waktu yang panjang dan lama, harus jatuh bangun. Itulah hidup. Nah, kalau demikian para nabi dan rasul menjalani ujian kehidupan, apatah lagi kita yang bukan siapa-siapa. Maka anak ya, remaja terutama ya harus diajari untuk bisa menghargai proses dan menikmati proses itu, sehingga mereka tidak mengeluh, tidak mudah mengeluh, ya, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Seperti motivasi, kata-kata motivasi yang disampaikan Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk
wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat, yang baik, ya. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah, jangan lemah. Artinya jangan mudah putus asa, ya jangan mudah menyerah. Ya, begitulah Nabi memberikan kata-kata motivasi ya kepada umatnya bahwa itulah yang harus kita lakukan ya untuk masuk surga saja kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ada ujian-ujian yang Allah berikan ya di dalam kehidupan ya untuk meraih tujuan itu. Ya, para pemerhati dan pemirsa dan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, maka berikan motivasi kepada mereka untuk selalu berusaha, berikhtiar, ya, berproses dan menikmati usaha itu. Ya, bahwa Allah menilai itu. Ya, Allah tidak hanya melihat pada hasil dan prestasi, tidak. Kalau demikian maka pasti ada nabi yang gagal karena tidak mampu memberi hidayah kepada satu orang pun. Ada nabi yang hanya mampu memberi hidayah kepada 1-2 orang saja. Ya. Nah, mereka bukanlah nabi yang gagal. Tapi mereka telah melakukan prosesnya. Dan itu kesuksesan mereka. Mereka adalah nabi-nabi yang sukses. Walaupun ada yang tidak punya pengikut, bahkan ya mungkin kita katakan pengikutnya cuma 1-2 orang, bahkan yang tidak ada pengikut sama sekali. Ya, itu tidak berarti mereka adalah nabi yang gagal. Ya, mereka adalah nabi yang berhasil. Ya, karena mereka telah menjalani prosesnya. Ya, di dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran, hidayah kepada manusia, walaupun hasil akhirnya bukan di tangan manusia, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal seperti ini ya harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, karena mereka akan menjalani kehidupan yang nggak selalu mulus, ya nggak selalu seperti yang diinginkan, nggak selalu seperti yang direncanakan ya. Nah, supaya mereka tegar, teguh, tangguh ya menghadapi ya jatuh bangunnya kehidupan. Para pemirsa, pemerhati roja, sahabat roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu ajak mereka untuk membuat target yang positif, yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, jangan memasang target yang muluk-muluk. Ya, yang itu hanyalah sebenarnya untuk memuaskan kita katakan ambisi orang tua. Ya, untuk mengejar prestis orang tua. Ya, ya memang semua orang tua ingin tentunya anak itu jadi kebanggaan orang tuanya. Ya, ya akan tetapi ya di sini orang tua juga jangan terlalu egois. Ya, dia juga harus melihat kemampuan anak. Ya, ya sudah berapa usaha yang mereka lakukan untuk mengasah kemampuan itu dan menemukan kemampuan-kemampuan mereka itu. Atau selama ini orang tua nggak peduli dengan itu, hanya peduli dengan memasang target, ya, dan memaksa anak itu untuk menjadi seperti orang lain, seperti yang mereka inginkan, seperti yang diinginkan oleh orang tua, ya, dan menutup mata dari kondisi anak tersebut. Nah, ini tentu sangat tidak adil, ya, tidak fair tentunya, ya. Nah, si anak pasti akan terbebani kalau seperti itu caranya, ya. Maka ya kadang-kadang orang tua juga harus sadar diri di sini ya. Jangan memasang target tinggi-tinggi yang tidak sesuai dengan kemampuan si anak. Apalagi orang tua tidak membekali anak, ya, hanya membebaninya dengan kita katakan target-target ataupun kita katakan hasil-hasil yang sangat jauh dari kemampuan mereka, ya. Nah, demikian, dan kadang-kadang berlebihan, ya. Maka dari itu ya orang tua juga harus melihat kemampuan anak di sini, ya, mengeksplor bakat dan kemampuan mereka, kemudian
kita katakan tidak membebani mereka melebihi dari kemampuan mereka. Allah saja berfirman di dalam kitabnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu Rabbul Alamin yang menciptakan manusia. Ya, yang menciptakan manusia. Orang tua tidak menciptakan manusia. Ya, yang menciptakan manusia Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani ya hamba-hambanya, ciptaannya kecuali menurut kadar kemampuannya. Ya kalau Rabbul Alamin berkata seperti itu kepada makhluk ciptaannya, bagaimana pula ya antara sama kita makhluk, antara sama makhluk, ya maka ya naif sekali kalau kita membebani seseorang di luar batas kemampuannya, ya. Nah, itu sangat membuat dia tertekan, apalagi seorang anak ya yang ya notabene masih ya lemah, ya masih serba kurang, ya perlu bimbingan, perlu pengarahan, ya pengalamannya juga belum banyak, masih harus terus belajar dari pengalaman, ya. Nah, ada orang tua yang tidak bisa menerima kegagalan anaknya atau ketidakmampuan anaknya, ya kemudian dia merendahkan anak tersebut karena dinilai tidak punya kemampuan ataupun tidak punya apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah ini tentunya sangat berat ya. Ini menjadi beban mental juga bagi si anak. Ya, dia akan terganggu psikisnya ya dengan cara-cara seperti itu. Ya, maka orang tua di sini ya jangan hanya mengikuti selera orang tua. Ya, tapi juga harus melihat kemampuan si anak. Nah, demikian ya. Maka dari itu ini sangat penting, ini sangat berbanding lurus antara usaha dan kemampuan. Ya, karena ya sekeras apapun usaha kalau tidak punya kemampuan ya itu tidak akan ya ketemu ya. Nah, dia harus diselaraskan juga antara apa yang diusahakan dengan kemampuan yang dimiliki. Ya, oleh karena itu ada ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kadar kemampuannya. Ya, apakah pantas kita makhluk membebani makhluk lainnya di luar batas kemampuannya? Maka dari itu dalam Islam seorang majikan nggak boleh ya memberikan tugas yang terlalu berat dan apa ya kita katakan di luar kemampuan ya kita katakan budaknya ataupun kita katakan khadimnya ataupun pembantunya ya ataupun buruhnya ataupun pegawainya ya. Nah bahkan dalam Islam majikan itu dianjurkan untuk membantu, bukan terus membebani dengan tugas-tugas yang tidak mampu dilakukan oleh budaknya ataupun pelayannya ataupun khadimnya ataupun pekerjanya ataupun pegawainya. Nah, seperti itu. Nah, kita juga terhadap anak juga sama sebenarnya, ya. Nah, karena kadang-kadang orang tua terlalu tinggi ekspektasinya kepada anak, ya sehingga itu kadang-kadang menjadi tekanan, pressure tersendiri bagi si anak. Ya, si anak merasa tidak mampu mewujudkan keinginan orang tuanya, ya. Dia merasa tidak bisa membahagiakan orang tuanya dan orang tua juga tidak terlihat bahagia dengan anak ini dengan segala pencapaiannya ya segala usaha yang sudah dilakukannya. Kadang-kadang bukan anak itu gak mau belajar tapi ya begitulah batas kemampuannya, tapi dia tetap dapat nilai yang rendah misalnya dan orang tua kadang-kadang tidak menerima ya. Nah kadang-kadang menyalahkan si anak. Nah ini kan ya juga tidak bijaksana tentunya ya. Nah demikian. Jadi kita harus tahu juga kemampuan anak-anak kita itu. Nah pada waktu yang sama ya motivasi mereka untuk ya fokus terhadap apa yang mereka mampu. Bukan apa yang mereka tidak kuasai. Ya apa yang mereka mampu. Bukan apa yang mereka tidak kuasai. Ya kita sajalah ya, kalau kita dibebani tugas yang kita tidak kuasai, ya kita tidak akan mampu mungkin melakukannya. Berat, tertekan kita, stres.
Misalnya di kantor lah ya, para orang tua sih supaya mengerti aja, dibebani oleh atasan mereka dengan tugas-tugas yang berat yang dia tidak kuasai tugas itu dan dia tidak mampu melakukannya. Sementara si majikan atau atasan terus menekannya dan mengancamnya, kalau tidak kamu saya pecat, kalau tidak kamu saya keluarkan. Banyak orang lain yang menunggu pekerjaan ini. Bagaimana nggak stres itu? Seseorang dapat tekanan dan pressure seperti itu, ya, ancaman seperti itu, ya pasti stres lah, ya. Nah demikian. Mungkin dia nggak mampu untuk melakukan itu karena dia tidak menguasainya. Maka ya fokuslah kepada apa yang mereka mampu, bukan apa yang mereka tidak kuasai, ya. Nah demikian. Lagi-lagi di sini orang tua sering ya tidak mau mengerti keadaan anak-anaknya atau tidak mau tahu, ya, atau memang tidak tahu, ya. Nah demikian. Dan ini mungkin sangat, ya, kita katakan memberatkan si anak tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian beri mereka tanggung jawab dan tempatkan mereka dalam kondisi selalu belajar, ya. Melatih tanggung jawab itu sangat penting, ya. Karena ya kita tahu bagaimana anak-anak zaman sekarang, ya, yang tentunya ya kita katakan banyak kita berkemudahan-kemudahan, ya, ya mereka dapatkan sekarang ini, ya, generasi-generasi muda hari ini, ya, terlalu banyak kemudahan mungkin, ya, yang mereka dapatkan hari ini, tidak mungkin seperti generasi-generasi zaman dulu, ya, generasi tahun 80-an, 90-an, ya, yang semuanya harus, ya, kita katakan dengan usaha yang keras untuk mendapatkannya, ya. Nah demikian. Tapi sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, semua, ya, kebutuhan manusia itu dimudahkan, ya. Ada banyak kemudahan hari ini. Kalau dulu, ya, para siswa ataupun santri ataupun mahasiswa untuk menemukan satu artikel lah, buku, rujukan, referensi itu harus keliling-keliling masuk maktabah, mungkin seharian cari satu buku belum tentu ketemu itu. Dan kadang-kadang bukunya nggak ada juga di perpustakaan atau di library, ya. Sehingga kadang-kadang butuh waktu berbulan-bulan untuk menemukan satu quotes atau satu perkataan dari seorang ulama misalnya. Itu dulu, ya. Perlu effort yang besar, ya, untuk menemukan satu referensi, ya, bagi seorang penuntut ilmu ini, ya. Tapi sekarang kan sudah sangat dimudahkan. Tinggal searching, ya, dia bisa menemukan referensi itu di mana, walaupun, ya, dia tidak perlu putar-putar satu kota, ya, kita katakan untuk mencari, kita katakan referensi itu, ya, tidak seperti hari ini, ya. Si anak itu cukup mungkin dia dari atas tempat tidurnya dia bisa menemukan itu, sangat dimudahkan, sangat dimanjakan, ya. Nah kadang-kadang ini berimbas kepada apa? Kurangnya, ya, kita katakan anak-anak sekarang itu untuk menghargai proses karena terlalu mudah prosesnya. Nggak seperti, ya, mungkin generasi-generasi para penuntut ilmu zaman dulu, ya. Nah sehingga ini yang kadang-kadang membuat mereka terlalu manja, ya. Nah akhirnya bagaimana kalau terlalu manja, ya, kurang merasakan apa yang namanya tanggung jawab. Nah maka dari itu ini harus dilatih untuk memberikan mereka tanggung jawab, ya, melatih di sini, ya. Nah demikian. Yang namanya melatih bukan menghukum, ya. Ya, latihan, orang latihan itu salah, gagal, itu harus kita bisa maklumi, ya, namanya juga latihan. Nah anak-anak juga seperti itu, harus dilatih tanggung jawab. Kalau mereka masih lalai, leler, ya, lengah, ya memang harus dimaklumi dan terus dilatih supaya mereka terasah, ya, rasa tanggung jawab mereka. Nah demikian, ya, dan tempatkan mereka
dalam kondisi selalu belajar. Ya, belajar itu bukan hanya di kelas, bukan hanya di pondok, di pesantren, di sekolah, di kelas, enggak. Tapi ada satu peribahasa orang tua kita, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya, hidup ini belajar sebenarnya. Nah, anak-anak itu harus dibiasakan belajar dari hidup, belajar dari pengalaman. Makanya orang tua ketika ini sudah kita bahas, kita bicarakan sebelumnya ya, harus memanfaatkan setiap momen untuk menyampaikan pelajaran ya kepada anak-anak mereka. Karena hidup ini ya isinya pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih ujian itu salah satunya untuk mengambil ibrah. Makanya salah satu isi Al-Qur'an itu adalah kisah ya untuk diambil ibrah darinya. Artinya apa? Itulah pengalaman orang-orang yang hidup sebelum kita. Dan pengalaman itu harus diambil pelajaran dan ibrah darinya. Dan kita yang menjalani kehidupan ini juga belajar. Ya, dan belajar dari pengalaman itu luar biasa. Lebih daripada kita belajar di kelas. Ya, banyak pelajaran-pelajaran dari pengalaman hidup yang tidak kita dengar, kita tidak lihat itu di kelas atau di sekolah. Nah, tapi ini bagi orang yang mau belajar dari pengalaman. Ya, orang yang mau belajar dari pengalaman, dan tidak semua orang punya kemampuan untuk bisa belajar dari pengalaman. Ada orang yang sudah berkali-kali Allah beri pelajaran dalam hidupnya tapi nggak ngerti juga, nggak paham-paham. Gitu. Karena dia nggak terbiasa belajar dari pengalaman, selalu mengulang-ulang kesalahan. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Ya, pantang seorang mukmin itu jatuh dalam satu lubang 2 kali, apalagi berkali-kali. Kenapa? Karena dia selalu mengambil ibrah dari pengalaman hidupnya. Ya, tapi sekali lagi seperti yang kita sampaikan tadi, tidak semua orang punya kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidup. Ya. Nah, maka dari itu ini juga perlu diajarkan kepada anak. Maka manfaatkanlah setiap momen untuk memberikan pelajaran kepada anak. Seperti Nabi memanfaatkan setiap momen untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak. Misalnya di meja makan, di atas tunggangan, ya. Nah, bahkan ketika bercanda dan bermain-main, ya, dalam setiap momen Nabi selalu memberikan pelajaran dari pengalaman. Ya, bukan memvonis, enggak. Seperti pengalaman yang didapatkan oleh Usama bin Zaid ya, yang melakukan kesalahan dalam satu peperangan, dia membunuh seseorang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Orang itu mengucap la ilaha illallah dalam peperangan karena dinilai ini berpura-pura, maka Usama bin Zaid pun mengayunkan pedangnya dan membunuh orang itu. Ini satu kesalahan. Dan Nabi menegur keras kesalahan ini dan mengarahkan, membimbing Usama bin Zaid untuk bisa mengambil pelajaran dari pengalaman ini. Ya, coba lihat, jauh dari kata-kata menyalahkan ataupun memvonis, apalagi kita katakan menyalah-nyalahkan ya, menyalahkan aja tidak Nabi. Walaupun itu salah ya, tapi nggak perlu kita katakan oh kamu salah, kamu gini, enggak. Itu tidak dilakukan Nabi. Walaupun ini suatu kesalahan yang harus diambil pelajaran darinya. Tapi coba lihat di sini bagaimana Nabi memanfaatkan setiap momentum untuk agar si remaja ini bisa mengambil pelajaran dari pengalaman hidupnya. Nabi berkata kepada Usama satu kata-kata yang sampai-sampai Usama mengatakan, duhai kiranya aku baru muslim saat itu. Yang menunjukkan dia sangat betul-betul menyesali apa yang sudah dilakukannya, dia menyadari kesalahannya dan dia belajar dari kesalahan itu. Nabi berkata kepadanya, wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Bagaimana kamu menghadapi kalimat la ilaha illallah itu pada hari kiamat? Itu betul-betul menghujam ke dalam hati seorang remaja yang bernama Usama bin Zaid.
Ya, Nabi terus mengulang-ulang kata-kata itu. Wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Sehingga ya, Usama sangat menyesali ya apa yang sudah dilakukannya ya. Nah, demikian para pemirsa sahabat roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti ya Usama bin Zaid bisa mengambil pelajaran dari pengalaman itu. Ya, setelah peristiwa itu, setelah Nabi mengatakan hal itu kepadanya, wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Usama tidak pernah terlibat dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin sampai beliau wafat. Mulai remaja itu ya. Karena kejadian itu kan pada saat beliau remaja, mungkin di bawah 17 tahun. Ya. Dan pelajaran itu terus membekas di dalam hatinya, itu jadi pengalaman yang sangat berharga dan tidak dia lupakan sepanjang hayatnya. Sampai beliau wafat, beliau tidak pernah lagi terlibat dalam pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Padahal sepeninggal Nabi, ya kita tahu bagaimana hebatnya ya fitnah pertumpahan darah di antara sama kaum muslimin ya, sepeninggal Nabi SAW. Tapi ya luar biasanya, Usamah ini tidak pernah terlibat sama sekali dalam pertumpahan darah sama kaum muslimin. Itu namanya belajar dari pengalaman hidup. Dan ya ada pelajarannya bahwa apabila dia telah mengucapkannya maka telah terasama minni dima'uhu wa amwaluhu wa irduhu wa amwaluhu. Jika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah maka haramlah atas kalian darahnya, hartanya dan kehormatannya. Secara teoritis iya, mungkin banyak orang yang tahu itu. Ya, maka haramlah ya darahnya, kehormatannya, hartanya. Secara teoritis tahu, banyak orang yang tahu juga. Dan rata-rata orang yang terlibat dalam pertumpahan darah sepeninggal Nabi juga tahu itu. Secara teoritis mungkin tahu ya, tapi nggak sama kan orang yang belajar dari pengalaman hidup. Seperti Usama bin Zaid, ya, yang beliau belajar dari pengalaman hidupnya. Bagaimana ia dapat pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi tidak banyak mengatakan apa-apa ya kepada Usama saat itu. Cuma mengatakan kepadanya, wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Bagaimana kamu menghadapi kalimat la ilaha illallah itu pada hari kiamat. Dan itu betul-betul menghujam, membekas di hatinya. Dan itu pelajaran bukan di masjid, bukan. Ya, bukan di kelas, bukan. Bukan di majelis ilmu, bukan. Tapi Nabi memanfaatkan momen ya. Setiap momen ya, yang Nabi menilai itu bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan ya ilmu ya. Nah, demikian. Jadi manfaatkanlah momen-momen yang kadang-kadang itu momen nggak terlupakan, memorable dan membekas di hati anak begitu ya. Nah, ya tapi kadang-kadang kalau anak melakukan kesalahan, sibuk kita itu adalah menyalahkannya, memvonisnya. Ya bukan ya mengarahkannya untuk bisa belajar dari pengalaman itu, dari kesalahan itu. Nggak ada orang yang nggak buat salah, nggak ada orang yang nggak jatuh. Tapi kadang-kadang ya kita ini senengnya itu ya memang menghakimi, menyalahkan, ya marah, menunjukkan ketidakpuasan, ya bahkan kemurkaan kadang-kadang kalau anak itu berbuat salah, ya. Nah demikian. Dan kita tidak mau mengambil momen itu untuk menyampaikan pelajaran berharga seperti yang dilakukan Nabi SAW. Padahal kesalahan Usama saat itu kan fatal juga. Ia menumpahkan darah seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi di momen itu coba lihat, Nabi tidak mengatakan secara keilmuan ya, teori ya. Ya, tahukah kamu bahwa orang yang sudah mengucap la ilaha illallah itu haram darahnya atau hadis-hadis yang semisalnya? Enggak. Ya, tapi Nabi tahu betul ya itu bagaimana caranya memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan pelajaran dari pengalaman hidup itu. Maka ada ungkapan peribahasa orang tua kita, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik.
pengalaman di sini ya dalam peribahasa ini maksudnya kesalahan sebenarnya ya. Kita harus belajar dari kesalahan dan itu guru yang terbaik gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa belajar dari kesuksesan, dari keberhasilan. Kebanyakan kita terbuai, terlena dengan keberhasilan ya dan kesuksesan. Nah, kita nggak bisa belajar dari kesuksesan, tapi kita sangat bisa belajar ya, sangat bisa untuk belajar dari kesalahan dan kegagalan. Dan itu yang menempa seorang Usama bin Zaid hingga beliau akhirnya bisa dalam usia muda bisa menjadi seorang panglima perang karena terasah kedewasaannya, tanggung jawabnya, ya, karena beliau ada bisa kita katakan belajar dari banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dilaluinya. Nah, demikian para pemirsa, sahabat roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tempatkanlah mereka dalam kondisi selalu belajar. Ya, nah demikian. Sehingga apa kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang beruntung adalah orang yang bisa belajar dari pengalaman orang lain. Nah, ini kan sudah the next level ya. Bukan hanya belajar dari pengalaman dia sendiri, tapi bisa belajar dari pengalaman orang lain. Itu sudah kita katakan tingkat yang lebih lagi ya. Belajar dari pengalaman, bukan pengalaman sendiri, tapi pengalaman orang lain. Ya, bisa merasakan bagaimana seandainya kalau kita berada dalam posisi mereka itu yang buat salah itu, gimana kita bisa belajar dari situ. Ya, nah demikian. Dan orang yang paling celaka adalah orang yang jadi pelajaran bagi orang lain. Ya, orang lain justru menjadikan kita sebagai bahan pelajaran. Bukan kita yang mengambil pelajaran dari orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Taib. Berikutnya adalah berikan mereka kesempatan untuk menjadi diri sendiri. Ya, bukan sesuai gambaran kita orang tuanya. Ya. Manusia nggak sama, walaupun ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya. Tapi tetap ya buah itu bukan pohonnya. Ya, anak tetap anak. Ya, walaupun ada faktor genetika namanya, tapi manusia itu berbeda, nggak ada yang sama. Walaupun hatta antara anak dan orang tua, berapa banyak pelajaran di Al-Quran, ya anak-anak para nabi yang nggak sama dengan ayahnya. Ya, contohnya anak Nabi Nuh, ya, anak-anak Nabi Yakub, ya, yang nggak sama dengan orang tuanya, kan begitu ya. Jadi artinya apa di sini? Ini pelajaran bahwa antara anak dan orang tua juga nggak harus sama ketiplek istilahnya ya. Ya sama semuanya nggak berbeda. Walaupun ada bakat-bakat yang diwarisi, tapi berbeda, jangan disamakan dengan kita. Allah mengatakan wa inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Ya banyak anak-anak yang ternyata bakatnya berbeda dari orang tuanya, bahkan berbeda jauh, gak nyambung kadang-kadang. Ya, nah demikian. Jadi maka beri mereka kesempatan untuk menjadi diri sendiri, bukan menjadi sesuai yang apa yang ada dalam gambaran kita, ya dalam benak orang tuanya. Nanti kita keliru, kita menyangka anak itu begini, ternyata bukan. Ya, nah demikian. Nah, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang tuanya untuk membantu mereka dalam membangun jati dirinya. Ya, nah demikian. Maka ini sering kita sampaikan bahwa Nabi itu tidak pernah menyeragamkan karakter sahabat. Kalau kita baca sirah sahabat ya, Nabi itu tidak pernah menyeragamkan karakter sahabat-sahabat Nabi yang banyak sekali, yang sahabat-sahabat yang di sekitar Nabi kan sangat banyak. Bahkan sahabat-sahabat yang ada di dekat Nabi sekalipun. Ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini kan 3 sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Ya, selalu bersama Nabi. Tapi Nabi tidak pernah menyeragamkan karakter ketiga sahabat ini.
Abu Bakar dengan karakternya, Umar dengan karakternya, Utsman juga dengan karakternya. Kalau kita baca sirah mereka, mereka berbeda-beda itu. Dan Nabi tidak pernah menyamakan itu. Karena berbeda. Abu Bakar bukan Umar, Umar bukan Abu Bakar. Demikian juga Utsman. Ya, nah ada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki yang tidak dimiliki oleh yang lain. Masing-masing ada plus minus ya, ada kelebihan dan kekurangan. Itulah manusia, nggak ada yang sempurna. Allah tidak menetapkan kesempurnaan bagi kita, ya manusia, makhluknya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata itu kita sudah tahu sebenarnya. Ya tapi kadang-kadang ya kita nggak bisa menerima kekurangan orang lain. Ya, dan kita nggak bisa menghargai kelebihan yang ada pada mereka. Itu masalahnya sebenarnya. Ya, walaupun kita tahu manusia itu, ini sering diucapkan, manusia itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, ada plus minusnya, yaitu kata-kata yang mungkin kita semua sudah tahu, tapi dalam kenyataannya, ya, dalam praktiknya, kadang-kadang kita nggak bisa menerima kekurangan orang lain, ya, dan ya kita juga tidak mampu untuk mengapresiasi kelebihan mereka. Itu masalahnya. Para pemirsa, sahabat roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya maka biarkan anak itu dengan jati dirinya. Selama yang perlu adalah kita mengawalnya. Tetap dalam koridor al-haq, yang benar. Dan itu yang dilakukan Nabi kepada para sahabat yang berbeda karakter-karakternya. Ya tetap dijaga untuk tetap berjalan di atas koridor syariat. Nggak keluar. Karena menyamakan karakter manusia itu nggak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Ada istilahnya yang udah dari sananya seperti itu. Ya, yang menjadi tugas kita orang tua adalah mengarahkan itu. Ya, tidak keluar menyimpang dari real syariat begitu. Ya, nah demikian. Wallahu alam. Bisa kelembutan yang dimiliki oleh seorang Abu Bakar nggak sama dengan kelembutan yang dimiliki oleh Umar. Bukan Umar nggak ada kelembutan, tapi tidak seperti kelembutan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketegasan yang ada pada Umar itu tidak dimiliki oleh seorang Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar bukan nggak punya ketegasan. Tapi Umar, itulah kelebihannya Umar. Ya. Nah demikian. Jadi manusia ya memiliki karakter yang berbeda-beda, nggak bisa disamaratakan, apalagi antara anak-anak kita kadang-kadang ya ada plus minusnya, lebih kurangnya, ya. Nah, jadi ya apresiasi kelebihan mereka dan pahami, ya kita juga harus bisa menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia. Ya selama itu tidak keluar dari jalur syariat ya. Nah demikian, ya itu tugas kita sebagai orang tua. Jadi bukannya kita yang membentuk jati diri dan tujuan mereka. Ya, nah demikian. Tugas kita adalah mengarahkan. Kita direkturnya, kita pengarahnya. Ya. Nah, itu anak sudah ditulis rezekinya oleh Allah penciptanya di dalam perut ibunya. Yang menulis rezekinya itu bukan orang tuanya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan anak ini lahir dengan apa yang sudah Allah tuliskan atas dirinya. Apakah tugas kita sebagai orang tua mengarahkan? Itu kewajiban orang tua. Untuk itulah perlu hadir orang tua di sisi seorang anak gitu. Mengarahkannya, membimbingnya, pembimbing. Ya, nah demikian wallahu alam bisawab. Ya, demikian ya materi kita pada kesempatan pagi ini, ya mudah-mudahan ya bermanfaat. Ya insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Yang mudah-mudahan bisa kita ambil faidah apa yang telah disampaikan oleh Ustaz dari pembahasan mengenai membangun jati diri remaja, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja.
Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di pesan WhatsApp. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, apakah mendidik anak perempuan itu sebaiknya dengan meminimalisir memberikan pilihan kepada anak tersebut dengan anggapan supaya si anak nanti tidak banyak negosiasi kepada suaminya dan taat kepada suaminya kelak? Betulkah demikian Ustadz? Semisal memilihkan sekolah tanpa memberikan pilihan pada anak, memberikan baju tanpa memberikan pilihan pada anak. Ustadz, jazakallah khair. Ya, nggak seperti itu juga ya. Itu akan mematikan kreativitasnya. Iya, itu akan mematikan kreativitasnya. Ya, anak itu tidak akan berkembang ya dan cenderung pasif ya. Ya, tentunya tidak seperti itu juga ya. Kita tahu perlu juga kita baca sejarah, sirah, biografi para sahabiat, tabi'iyat yang mereka itu juga orang-orang yang punya prestasi ya. Aisyah misalnya, Nabi beri pilihan untuk bermain-main ya, memilih mainannya kan gitu ya. Aisyah memilih mainan kuda-kudaan ya. Ada sayapnya itu untuk membangun kemampuan berimajinasi, kemampuan berkreasi kan begitu ya. Sehingga Aisyah bisa menjadi Aisyah sepeninggal Nabi ya, bisa menjadi seorang sahabiah yang paling banyak hadisnya. Ya, paling banyak meriwayatkan hadis di antara para wanita-wanita muslimah sahabiah itu adalah Aisyah. Demikian juga para tabi'iyah dan ya kalau kita baca biografi mereka ya, di antara mereka ada yang ya menjadi seorang kita katakan ilmuwan, ya, seorang perawi hadis, ya, seorang ya kita katakan guru, ya, menjadi rujukan juga dan prestasi-prestasi lainnya, ya. Nah, Nabi juga memberikan kebebasan kepada para wanita untuk juga berkiprah di dalam peperangan, ya, sebagai tenaga medis. Itu kan ada di dalam sejarah. Ya, ada beberapa buku di sini ya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satu buku yang ditulis oleh Syekh Masyhur Hasan Salman tentang kiprah para wanita-wanita di zaman sahabat dan tabi'in dan para kita katakan zamannya para ulama. Ya, mereka itu adalah para kita katakan para ilmuwan ya yang luar biasa. Hanya kadang-kadang kita nggak tahu aja. Kita mungkin kita memandang kita katakan nihil prestasi-prestasi mereka. Ada juga buku yang ditulis tentang profesi kaum wanita di zaman sahabat, di zaman Nabi, para sahabat tabi'in. Artinya mereka adalah orang-orang yang berkiprah, ya, orang-orang yang berkiprah ya di dalam banyak bidang begitu ya, bukan orang yang makhluk yang mati kreasi kemudian nggak bisa apa-apa. Itu kan sangat buruk gambarannya kan. Kalau gambarannya seperti itu ya, saya nggak tahu juga itu dapat dari mana itu. Ya, apa namanya pemikiran seperti itu. Ya. Maka kita ada nulis buku yang berjudul Muslimah Siap Berkarya. Mungkin bisa dilihat bukunya dan dicari di marketplace. Ya. Muslimah Siap Berkarya. Ya, di samping ada buku-buku yang ditulis oleh para ulama tadi ya. Bahwa bagaimana kiprah ya kaum wanita di zaman sahabat tabi'in dan para a'immah ya, di dalam bidang keilmuan dan lain sebagainya. Ada buku profesi kaum wanita, bahwa wanita itu memegang beberapa profesi yang dibolehkan ya bagi mereka untuk berkiprah di bidang itu. Nah, kalaulah dididik dengan cara seperti itu, dia akan mati kreasi. Ya, nah demikian. Ya selamanya ya gambarannya nanti ya menjadi makhluk warga kelas 2 yang nggak boleh apa-apa kecuali sumur dapur kasur. Kan gambaran seperti itu kan nggak benar sebenarnya. Ya, tapi masih ada kan sampai sekarang ini orang yang punya gambaran seperti itu hanya karena takut nanti gini nanti gitu. Betul. Ya. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan mungkin ini pernah juga saya dengar jadi seorang pemateri masalah parenting. Jadi
jangan sekali-kali menanyakan kepada anak mau makan apa, katanya seperti itu. Mungkin bisa jadi ini dikiaskan kepada pertanyaan ini, pada materi tersebut apa ya, yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Ustaz. Apa dibenarkan, Ustaz? Iya. Ya, anak itu kan perlu diuji ya. Heeh, Seperti para nabi juga menguji anak-anak mereka dengan pertanyaan. heeh, Ya, misalnya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah meninggalku. Ya. Itu kan ujian ya. hmm, Nah, kadang-kadang orang tua perlu menyampaikan beberapa pertanyaan untuk menguji anak-anak mereka. Ya, untuk ya mengasah kemampuan berpikir, hmm, ya, membiasakan mereka untuk memecahkan, mencari solusi dari masalah-masalah. nah, Itu kan perlu latihan. Ya, sama saja di sini anak laki-laki maupun anak perempuan. perempuan. Nah, demikian. Tadi kan kita sebutkan bahwa kiprah para wanita di zaman Nabi, para sahabat tabi'in itu besar sebenarnya, banyak. Cuma kadang-kadang kita aja yang nggak tahu. Dan kita, ya mungkin dalam benak kita, mereka itu kaum yang hanya berada di bawah eh, ungkungan suami begitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, tapi ya kenyataannya yang kita bacakan nggak seperti itu. Iya. Bahwa mereka menjadi orang-orang bahkan disegani oleh kaum pria. Ya seperti ya kita katakan eh, Aisyah radhiyallahu anha kan begitu ya, dan yang lainnya. Banyak sekali itu, silakan baca buku-buku itu yang kita sudah Nah, sebutkan tadi. Bahwa mereka itu ya bahkan ya kita katakan di sini banyak kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh kaum wanita itu nggak dimiliki oleh kaum pria ya. Ya iya demikian betul, dalam Ustaz. hal telitian dan lain sebagainya. Ya, Aisyah itu jadi rujukan bagi kaum pria dalam menanyakan beberapa hal yang bukan hanya khusus berkaitan dengan masalah wanita. Ya, bukan hanya Aisyah itu tidak menjawab hanya perkara-perkara yang berkaitan dengan kaum wanita. Hmm, Bahkan perkara-perkara yang umum, bahkan perkara-perkara yang berkaitan ya dengan kaum pria. Karena hanya beliau yang tahu itu kan, hmm, bersama Nabi SAW. Ya, dan Aisyah bisa menyampaikan itu. Nah, demikian. Jadi ya itulah sisi-sisi positif yang harus kita lihat pada kaum wanita. Ya, saya tahu ya, mungkin ketakutan nanti, wah nanti kaum wanita ngelunjak dan lain sebagainya ya. Enggak seperti itu juga ya. Ya, kita juga harus ya kita katakan meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya ya. Nah, demikian. Allah mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam ya, pemimpin bagi kaum wanita. Bukan artinya kita menafikan, menihilkan kemampuan mereka. Ya, di sini tugas kaum laki-laki adalah mengarahkannya. Ya, mengarahkannya kepada arah yang benar. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, sehingga tidak berlebihan dan tidak juga kurang, kan begitu ya. Tidak berlebihan sehingga mereka melewati batas dan tidak juga kurang. Dalam arti kata di sini ya mementahkan kemampuan-kemampuan yang ada pada mereka. hmm, Apalagi itu berkaitan dengan kemaslahatan umat misalnya. hmm, Bayangkan kalau Aisyah tidak menyampaikan hadis-hadisnya. Ya berapa banyak ya hukum-hukum syariat yang kita nggak tahu jadinya. Bayangkan itu kalau misalnya prinsip itu kita ambil. Aisyah di rumah saja, nggak usah menyampaikan riwayat, nggak usah bicara kepada kaum pria, ya tidak usah menyebarkan ilmu yang dia miliki karena dia adalah seorang wanita. Di rumah saja, ya. Nah, ya kan hmm, kerugian ya tentunya ya bagi Islam dan kaum muslimin. Ya. Aisyah itu ya bahkan hadisnya lebih banyak daripada banyak sahabat-sahabat pria. Nah, demikian. Bayangkan kalau Aisyah tidak menyampaikan semua riwayatnya. Berapa banyak kita katakan bagian dari agama ini yang hilang mungkin, ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian juga setelah Aisyah banyak juga kita katakan kiprah para tabi'iyah ya, tabi'iyah yang luar biasa dalam bab keilmuan. Ya, dalam bab-bab yang lainnya juga. Cuma di sini tugas pria itu adalah menjadi pengarah. Dia adalah qawamnya. Dia penanggung jawabnya.
Dia yang bertanggung jawab untuk mengarahkan wanita-wanita ini supaya tetap di dalam jalurnya. Itu tugas seorang pria, bukan mementahkan potensi-potensi yang ada pada mereka. Ya, nah demikian. Yang justru kesannya nanti menindas jadinya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah demikian. Nah, Jadi saya nggak tahu itu pemikiran dari mana seperti itu. Wallahu alam. Yang kita ketahui bukan seperti itu ya, soalnya. nah, Ustaz. Ya. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, bagaimana cara terbaik untuk mendidik anak tunggal agar tidak menjadi anak yang manja Ustaz? Karena anak tunggal karena anak tunggal jadi semua perhatiannya itu tercurah kepadanya dan tidak perlu berbagi dengan saudara karena memang tidak ada saudara ini. Dari Ibu Prima ya tidak disebutkan tempatnya. Iya, tentunya memang ya. Di sana ada yang orang yang dikasih rezeki cuma seorang anak ya. Bukan keinginannya cuma satu anak ya. Tapi memang itulah rezekinya kan begitu Iya ya. Ustaz. Nah, dia cuma diberi rezeki satu orang anak. Ini tentu ada plus minusnya ya punya satu orang anak ini. Dari plusnya ya tentunya ya dia bisa lebih fokus kepada anak tersebut ya. Jadi tidak terpecah konsentrasinya mungkin ya mungkin juga dari sisi ya biaya mungkin juga dia bisa fokus kepada seorang anak ini ya. Jadi mungkin dari sisi itu tugasnya lebih mudah sebenarnya. Ya. Tapi ada minusnya di sini. Ya. Minusnya adalah nggak ada penyeimbang di sini ya. Ya, karena tidak ada bahan untuk dikomparasikan dengan anak-anak yang lain. Ya, nah dia nggak bisa belajar dari anak-anak yang lain. Kadang-kadang kita ini kan mendidik anak belajar dari satu orang anak dan anak yang lainnya begitu ya. Nah, tapi karena ini cuma satu ya, itulah dia. Kadang-kadang kita nggak bisa merasakan karakter-karakter yang berbeda pada anak. Karena yang kita hadapi cuma satu karakter saja. Ya, ini anak tunggal inilah begitu. Itu tantangannya di situ, minusnya di situ itu. Jadi ya tentunya ya kita di sini ya harus ya lebih kita katakan melibatkan anak itu di dalam kita katakan aktivitas sosial ya, berinteraksi dengan lingkungannya ya, mungkin dengan ya membawa anak ini kepada pergaulan yang bisa mengenal lebih luas manusia ya. Karena untuk itulah kita perlu hablun minan nas, untuk bisa mengenali karakter manusia. Ya, itu salah satu hikmah kita diperintahkan untuk menjalin hablun minan nas. Supaya kita bisa mengerti manusia. Karena mengerti manusia ini susah. Ya, kalaulah anak ini ada saudara-saudaranya, itu kan mungkin mudah ya, dia bisa belajar dari saudaranya. Karena belajar dari orang yang terdekat, orang yang menyayangi nggak sama dengan kita berada di luar sana ya, yang mungkin belum tentu menyayangi kita, belum tentu menghargai kita, belum tentu menghormati kita. Tapi kalau sama saudara kan mungkin ya itu lebih mudah. Ya dengan karakter yang berbeda dia bisa belajar dari situ. Tapi anak tunggal ini ya tentunya ya dia harus satu akan berhadapan satu waktu kelak, satu hari kelak dengan banyak karakter manusia. Ya, nah di sini kita orang tua ya perlu melibatkannya di dalam banyak aktivitas-aktivitas sosial, ya kegiatan-kegiatan sosial yang melibatkan dia dengan orang lain, ya supaya dia bisa mengenali karakter manusia, belajar dari manusia-manusia yang ada di sekitarnya, ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Ya karena ya dari satu sisi ya tentunya kita tidak mau anak ini manja ya. Kenapa anak ini manja? Karena dia tidak bisa kita katakan mengenali orang lain. Yang dia kenal cuma ayah ibunya. Ya tentunya yang dia harapkan hanya kasih sayang ayah ibunya. Maka ini yang memaksa dia untuk manja. Ya, nah kalau dia ada adik-adiknya atau kakak-kakaknya, kakak adiknya mungkin dia bisa menumpahkan, bisa mengharapkan perhatian kasih sayang juga dari saudara-saudaranya kan begitu ya. Nah bukan hanya dari orang tuanya. Nah tapi karena di sini gak ada saudara-saudaranya, mungkin ya satu-satunya orang yang dia harapkan kasih sayangnya itu, perhatiannya itu mutlak kepada kedua orang tua, dan ini yang mendorong dia untuk manja kan begitu ya.
Nah, maka ya perlulah kita libatkan dia dengan banyak kegiatan-kegiatan ya sosial ya aktivitas sosial supaya dia bisa mengenali manusia, bisa bergaul, bisa berteman, bisa mengawal juga pergaulan dan pertemanannya kepada pergaulan yang positif ya, supaya dia bisa merasakan kasih sayang juga dari orang-orang yang ada di sekitarnya, di luar orang tuanya ya, ayah ibunya yang tentunya pasti akan menyayanginya ya, wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian para pemerhati roja, Cukup pemirsa Ustaz. ya, sahabat roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, kajian perdana kita setelah pasca Ramadan ya. Ini kita berada di bulan Syawal ya. Mudah-mudahan ya kita bisa melanjutkan tren positif selama bulan Ramadan ya, di bulan Syawal ini. Ada puasa 6 yang mungkin jangan sampai kita lewatkan di bulan Syawal ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.